Nah, sebelumnya kita harus ingat dulu ya tentang pengertian pecahan desimal itu sendiri. Pecahan desimal adalah pecahan biasa yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi, maksud dari pecahan desimal ini adalah bentuk lain dari sebuah pecahan biasa yang penyebutnya itu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bentuk lain dari pecahan desimal yang biasa kita temui dalam soal matematika itu bentuk disajikan dalam bentuk koma, seperti itu, ya. Nah, dari mana asal bentuk pecahan dalam bentuk koma ini? Bentuk koma ini sama halnya merupakan bentuk lain dari pecahan desimal atau pecahan biasa yang penyebutnya 10. Misal ini ada satu angka, bukan angka 1, namun ini kebetulan karena angka 1, jadi hasilnya 0,1. Misal kayak gini, ada angka 3/10, maka bentuk pecahan desimal atau komanya bagaimana? Nah, kita tulis penyebutnya ini adalah memiliki nolnya hanya 1, sehingga bisa kita tuliskan 0,3. Ada satu angka di belakang koma, karena apa? Penyebutnya 10. Kalau ini 3/100, ada nolnya ada berapa? Ada 2, berarti bisa kita tuliskan, oh berarti di belakang koma itu harus ada 2 angka ya. Kita tuliskan dulu 3, sini 0, nah 1, 2. Nah, ini maksud dari ada 2 angka berdasarkan dari penyebutnya sampai seterusnya. Contoh lainnya seperti ini, misal ada angka 125/100. Maka bentuk pecahan desimalnya bagaimana bila ditulis pada notasi koma? Ya, kita lihat bahwasanya penyebutnya ada 2 nol, nolnya ada 2, seperti itu ya. Jadi otomatis kita tuliskan koma O, berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, angka terakhirnya berapa? Angka dari belakang 2 angka itu, yakni angka 2 dan 5. Bisa kita tuliskan 2 dan 5. Nah, satunya itu berada di depan koma. Jadi hasil dari pembagian 125/100 menghasilkan pecahan 1,25. Ini bisa dicek di kalkulator untuk lebih mudahnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan operasi perkalian desimal ya. Misal ada contoh, ada pecahan desimal 0,4 dikalikan 0,5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, solusi yang pertama, kita bisa mengubah terlebih dahulu bentuk pecahan koma-koma ini menjadi pecahan biasa ya. Jadi misal 0,4, kita lihat tadi kuncinya di belakang koma ada berapa angka? 1 ya, ada satu angka yakni 4. Jadi tadi pecahan desimal itu kan penyebutnya kalau nggak 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, kita cari yang ada nolnya cuma 1, itu berapa ya? Otomatis nolnya hanya 1, itu berarti penyebut 10. Sehingga bentuk lain dari pecahan 0,4 sama dengan 4/10, sama halnya dengan 0,5. Di belakang koma ada satu angka yakni 5 ya. Jadi otomatis bentuk lain dari pecahan 0,5 ini adalah 5/10. Bila mana sudah menjadi pecahan biasa, langsung kita kalikan ya. Berarti kita kalikan langsung 4/10 dikali 5/10 ya. Ini bisa kita gunakan langsung, yakni dengan cara operasi perkalian pecahan biasa, yang mana kita kalikan atas kali atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga hasilnya adalah 20/100. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, tadi kan menghasilkan bilangan pecahan desimal 20/100. Nah, bila mana dituliskan pada notasi koma, kita lihat dulu. Penyebutnya 100, otomatis berarti harus ada 2 angka di belakang koma ya. Ini jumlahnya ada 21, 2, berarti kita tulis di belakang koma ada 2 angka yakni 20. Loh, yang depan terus diisi berapa? Karena depannya tidak ada, maka otomatis ditulis dengan nilai 0. Sehingga bentuk lain dari 20/100 sama dengan 0,20, seperti itu. Nah, contoh lainnya semisal ada pecahan 0,12
dikalikan 0,1. Bagaimana caranya? Masih sama, yakni kita rubah dulu menjadi sebuah bentuk pecahan biasa. Kita lihat di belakang koma ada 2 angka. Oh, berarti penyebutnya ini kira-kira yang ada 2 angkanya atau nolnya ada 2 itu adalah 100, sehingga bentuk lain dari 0,12 itu adalah 12 per 100. Kemudian kita kalikan bentuk lain 0,1, berarti harus ada 1 angka di belakang koma ya. Penyebut yang ada nolnya cuma 1 berarti penyebut 10, berarti kita rubah menjadi 1 per 10. Setelah itu lanjut kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, menghasilkan 12 per 1000. Atau bisa kita tuliskan, karena ini nolnya ada 3, berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Lah ini kan ada 2, ya kita tuliskan dulu. Nah, kalau berarti ini kalau tidak ada, berarti kita tuliskan dengan nilai 0, 0, sehingga bentuk lain dan hasil dari perkalian desimal 0,12 kali 0,1 menghasilkan 12 per 1000 atau 0,012, seperti itu. Nah, untuk mempermudah dalam merubah bentuk pecahan biasa atau khususnya pecahan desimal yang memiliki menyebut 10, 100, 1000 ke dalam bentuk pecahan desimal koma-koma, itu bisa kita gunakan patokan seperti ini. Semisal bila mana ada pecahan desimal yang penyebutnya 10, jika dirubah dalam bentuk koma, maka dapat dituliskan ada 1 angka di belakang koma. Contohnya ini 0,1, lah ini 1 digit angka. 1,2, nah ini 1 digit angka, seperti itu. Terus kemudian bila mana ada sebuah pecahan yang penyebutnya 100, maka bisa dituliskan ada 2 digit angka di belakang koma ya. Jadi misal ini 0,1. Nah, asal dari 0,01 ini adalah dari pecahan 1 per 100. Ini maksudnya 2 digit, 1, 2. Kayak ini juga ada 2 digit angka di belakang koma, 1, 2. Ini merupakan bentuk perubahan pecahan dari 125 per 100. Sama halnya yang penyebutnya 1000. Bila mana ada penyebut 1000, maka dapat dituliskan pada notasi koma ada 3 digit angka di belakang koma. Contohnya ini 0,01. Asal dari 0,01 ini adalah 1 per 1000. Nah, ada 3 digit angka. Ini juga asalnya 12.255, maaf, per 1000. Nah, sekian untuk materi hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya.